underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan tentang pembatalan kenaikan UKT yang sempat menjadi pro dan kontra. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini memang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Iya. Kalau keluar peraturan, isuk tempe, sore tahu. Ya kan? Jadi begitu keluar peraturan dalam waktu yang singkat dibatalkan lagi. Itu udah terjadi di mana-mana ya. Ini sekarang di dunia pendidikan. Betul. Yang namanya uang kuliah tunggal itu artinya kan semua mahasiswa bayarnya segitu gitu. Betul. Kan. Nah itu tiba-tiba naik. Dan kalau nggak salah itu antara 5 sampai 10 juta per tahun. Terus tapi masing-masing universitas negeri itu boleh mengatur sendiri asal paling tinggi 10 juta kan. Nah seperti itu antara itu ya. Tapi ternyata banyak mahasiswa yang protes. Betul. Ya ini sebetulnya terus ini dibatalkan itu juga bukan solusi. Ya karena sekarang universitas negeri. Tapi yang demo-demo kan nggak ada yang dari universitas swasta kan. Karena begitu masuk udah tahu kalau uang kuliahnya mahal. Betul. Semesternya mungkin 5 juta, jadi setahunnya mungkin 20 juta lah kita seperti itu ya, 20 juta per tahun. Nah tapi kalau negeri kan nggak, selama ini kan harganya kan di bawah rata-rata ya, murah. Begitu jadi 5 sampai 10 juta pada teriak-teriak. Ya memang ada betulnya teriak-teriak, tapi harusnya dipikirkan bahwa sekarang universitas negeri itu kan menjadi universitas perguruan tinggi yang berbadan hukum. Betul. Ya pemerintah juga pinter. Kalau nggak dijadikan badan hukum, itu bisa terjadi korupsi besar-besaran. Karena hidupnya kan dari APBN. Ya oke, drop universitas A dikasih duit setahun 100 miliar ya untuk pembangunan, untuk fasilitas macam-macam, untuk gaji gurunya, dosennya ya. Itu atau profesornya gitu kan. Tapi sering-sering itu ya kadang-kadang fiktif ya. Jadi ini kan pemerintah ya pusing. Kalau dibiayai biayanya habis, tapi hasilnya kurang baik. Ya jadi biaya itu lebih banyak buat gaji ya, buat rapat, buat apa ya, sering kita dengar kan. Maka diputuskan untuk bikin badan hukum. Ya agar supaya itu sudah tidak menggerogoti APBN, tapi dengan bahasa kasarnya itu universitas negeri harus bisa mandiri. Dari jumlah mahasiswanya itu, uang kuliahnya tadi itu bisa nutup biaya-biayanya yang keluar dari biaya-biayanya yang keluar dari universitas itu sendiri. Ya memang harusnya seperti itu. Nah, tapi kalau naik terus di demo kan susah. Betul. Tapi ya pemerintah takut demo, nyatanya terus berubah kan. Nah sekarang ada alasan juga. Kan mestinya itu ada yang namanya pinjaman untuk mahasiswa. Betul. Ya namanya study loan. Itu di seluruh dunia ada juga. Tapi di Indonesia belum ada. Ya, itu biasanya mahasiswa di luar negeri. Dia kalau mau sekolah nggak punya duit, dia boleh pinjam ke bank. Nah, setelah pinjam ke bank baru dibayar kalau dia udah lulus dan dia bekerja. Nah, kalau udah bekerja dia baru bayar utangnya. Itu di luar negeri. Nah, sekarang kembali di Indonesia. Di Indonesia kan nggak ada. Ya, kalau Indonesia mau pinjam duit di bank ya, memang ditanya jaminanmu apa? Ya jaminannya ya badan saya ini, nah ditolak. Ya jaminannya harus berwujud literal. Ya apa? Misalnya rumah, sepeda motor, macam-macam itu harus dijaminkan. Baru dikasih pinjaman. Kalau pinjamannya nggak bisa bayar, itu barangnya disita, dilelang sama bank. Ya kan? Nah ini kan menyusahkan. Maka memang harus ada pinjaman untuk mahasiswa. Ya pemerintah harus membuka. Bank pemerintah kan kaya-kaya sekarang. Ya harus seperti itu. Ya. Nah kita nggak ngerti kenapa kok bank pemerintah itu nggak bisa melakukan study loan tadi, pinjaman untuk mahasiswa. Ya itu sebetulnya solusi.
Karena kalau uang kuliahnya rendah terus dan tidak bisa menutup biayanya universitas, apa yang terjadi? Ya universitasnya nggak bisa maju, pembayaran gaji untuk dosennya kurang, ya, karena gajinya kecil. Jadi dosennya lebih baik kerja di tempat lain, penghasilannya lebih gede. Nah itu kan menjadi repot. Nanti universitas negeri pengajarnya nggak beres-beres gimana? Atau mencari jalan yang nggak benar, ya, yaitu mahasiswanya dikasih pelajaran tambahan atau apa-apa tapi ada biayanya, ya, atau minta tambahan macam-macam sehingga dosennya itu repot, ya. Jadi kalau ujian juga dipersulit. Ada banyak berita kan, kalau ujian itu kalau ada dosen yang nggak bagus kan bagaimana, maka hubungannya harus baik. Nah terjadilah transaksi, ya. Nah ini menjadi repot, ya. Jadi memang harusnya itu ada study loan untuk mahasiswa, tetapi bayarnya lunak. Kalau sudah lulus, sudah dapat kerjaan baru bayar, itu harus dilakukan. Tetapi kenapa kok bank-bank pemerintah yang kaya itu tidak mau? Salah satunya itu karena janji-janji kita untuk membayar utang itu sering tidak tepat. Ya, kalau ada duit juga nanti, ya. Makanya kan banyak sekali debt collector kan, karena yang meminjamin itu juga pusing. Ya ini kok nggak dibayar-bayar, padahal yang memberi pinjaman itu kan juga punya kewajiban untuk menggalikan pinjamannya ke bank. Ya kan, nah ini repot. Nah kalau udah seperti ini jalan keluarnya apa? Kembali saya katakan, hukum kita harus diberesin. Ya, jadi kalau utang-utang pribadi tadi yang tidak pakai jaminan, jaminannya adalah badannya, ya ini sama. Jadi kalau you nggak bayar, ya dia ditahan. Ya ditahan pakai undang-undang Diserik yang dulu berlaku, yang pada tahun 60-an itu sudah dicabut sama pemerintah karena dianggap ini adalah tidak berperi kemanusiaan. Akibatnya ya sekarang ini orang kalau utang nggak bayar nggak apa-apa. Debt collector kalau berani datang nagih-nagih pakai ancaman, debt collectornya bisa masuk penjara. Ya jadi orang yang pinjem utang tidak bayar seolah-olah malah dia yang berkuasa. Ini kan kualik, ya. Jadi mestinya ya undang-undang Diserik itu dilakukan. Jadi mahasiswa yang pinjem uang kalau udah bekerja dia harus nyicil. Kalau nggak nyicil bagaimana? Karena jaminannya badan, ya badannya itu masuk penjara agar sampai lunas. Ya entah bagaimana caranya. Yang membayar tuh pacarnya atau dari orang tuanya, dari temennya, ya itu menjadi urusan yang minjem tadi. Negara atau bank tidak tahu, pokoknya lu harus bayar. Kalau nggak bayar ya badan lu masuk penjara. Kan seperti itu, ya. Jadi hukum di Indonesia ini terlalu peri kemanusiaan, ya. Jadi membuat dunia usaha itu pusing. Nah kalau udah pusing ya seperti ini jadinya. Mahasiswa begitu uang kuliahnya naik teriak-teriak nggak mau bayar segitu. Lah ini membuat pusing semua orang, ya. Jadi dilema untuk pemerintah kalau hukumnya itu tidak dijalankan dengan baik. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.